Oke guys, welcome back to PS Anime. Kali ini Mimin ada judul baru lagi dan Mimin benar-benar excited untuk judul ini dan semoga kalian suka, oke? Jadi judul manhwanya adalah Rise from the Rubble. Oke, jadi biar nggak lama-lama kita langsung ke ceritanya, oke? Jadi ceritanya pada 8 tahun yang lalu di sebuah kota di Cina yang bernama Kota Z, itu di sana lagi ada sebuah bencana besar di mana monster-monster besar datang dan menyerang sehingga membuat Kota Z ini hancur seperti jatuh ke dalam akhir dunia. Kemudian ada nih, seorang prajurit Starfall yang bertahun-tahun menjadi pahlawan tiba-tiba menghilang pada saat kejadian besar ini berlangsung. Prajurit ini bernama Zuo Hui. Zuo Hui diselidiki keberadaannya dan setelah diselidiki, memang benar guys, Zuo Hui ini hilang meninggalkan Kota Z saat bencana besar itu terjadi. Dia meninggalkan tugasnya sebagai prajurit dan itu dianggap kejahatan yang sangat keji oleh masyarakat Kota Z. Masyarakat Kota Z merasa sangat marah dan meminta agar Zuo Hui dihukum atas pengkhianatannya itu. Dan karena itu, Zuo Hui dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Jadi sebenarnya, Zuo Hui ini harusnya dihukum mati guys, tapi karena melihat perbuatan Zuo Hui yang telah berjasa selama ini, hukumannya pun diringankan dan dia hanya dihukum selama 10 tahun penjara. Zuo Hui ini punya seorang anak laki-laki yang bernama Zhu Fan. Beda dari ayahnya yang merupakan seorang prajurit hebat, Zhu Fan ini hanya seorang cadangan di prajurit Starfall. Dan Zhu Fan juga merupakan prajurit terlemah di antara prajurit Starfall yang lainnya. Padahal dia sudah melalui kebangkitan yang ketiga, tapi dia masih aja nih jadi prajurit terlemah. Karena Zhu Fan ini merupakan anak dari sang pengkhianat yaitu Zhu Hui, dia sering diremehkan dan dicaci maki oleh prajurit lainnya, dan juga seluruh masyarakat di Kota Z. Dia sampai dikeluarkan dari sekolah, mau cari pekerjaan dicaci maki, sampai-sampai mau donor darahnya juga gak diterima guys. Saking dia itu dibenci sama masyarakat karena ayahnya. Nah, karena merasa tidak terima ayahnya dicap pengkhianat, Zhu Fan memutuskan untuk melewati ranknya dan langsung menerima misi tentara bayaran di prajurit Starfall ini guys. Karena Zhu Fan ini hanya cadangan prajurit, maka oleh Paman Gao dari guild tentara bayaran, Zhu Fan ditugaskan sebagai umpan di sarang monster tingkat E. Zhu Fan pun menerima misi itu, karena ia tidak punya pilihan lain. Meski hanya ditugaskan sebagai umpan para monster, Zhu Fan ini tidak menyerah dan tetap bertahan hidup dengan caranya sendiri. Dan sembari melaksanakan tugasnya, Zhu Fan ini bertekad untuk mencari kebenaran tentang ayahnya dan ingin memperbaiki nama baik keluarganya. Suatu hari, Zhu Fan mengunjungi Zuo Hui di penjara dan berkata bahwa ia akan membantu ayahnya untuk membersihkan namanya dan mencari keadilan untuk ayahnya. Namun, ayahnya menyuruh Zhu Fan ini untuk pergi dari Kota Z, mengganti identitasnya supaya Zhu Fan mendapatkan kehidupan yang layak. Zuo Hui juga minta agar Zhu Fan tidak usah menganggapnya sebagai ayah. Zhu Fan menolaknya karena dia yakin kalau ayahnya bukanlah seorang pengkhianat. Setelah berkunjung oleh penjaga penjara, Zhu Fan ini dimintai biaya kunjungan 3 kali lipat. Yang biasanya 450 yuan sekarang jadi naik 3 kali lipatnya guys. Aduh, kasihan banget sini Zhu Fan. Karena biaya kunjungannya naik jadi 3 kali lipat, dia bahkan berpikir untuk menjual kalung pemberian ibunya. Tapi tidak mungkin karena itu hadiah ulang tahun dari ibunya. Jadi sebelum jadi prajurit cadangan Starfall, Zhu Fan ini dapat uang buat bertahan hidup dari gaji yang dia dapetin di guild tentara. Karena merasa kebutuhannya akan lebih banyak dikarenakan biaya kunjungan yang naik 3 kali lipat ini, Zhu Fan memutuskan untuk mengerjakan misi yang peringkatnya lebih tinggi di guild tentara bayaran. Zhu Fan meminta misi di rank E kepada Paman Gao. Meski Paman Gao ini bukan paman asli dari Zhu Fan, tapi Paman Gao ini udah banyak bantu Zhu Fan di guild tentara bayaran. Paman Gao ini awalnya menolak permintaan Zhu Fan karena dianggap berbahaya, dan karena tidak sesuai juga dengan kekuatan yang dimiliki oleh Zhu Fan. Jadi Zhu Fan ini cocoknya masih di rank F, meski hanya sebagai umpan. Karena nggak ada pilihan lain, Paman Gao memberikan pekerjaan untuk Zhu Fan sebagai pengintai di misi pembersihan monster di rank E. Kemudian jika berhasil, Zhu Fan akan dapat reward sebesar 3.000 yuan. Dia sangat bersemangat menerima pekerjaan ini. Dalam melakukan misi ini, Zhu Fan akan bekerja sebagai pengintai bersama prajurit Starfall di tingkat pemula dan bahkan lebih tinggi darinya. Zhu Fan bertemu prajurit yang melakukan misi ini dan misi ini dipimpin oleh wanita dari prajurit Starfall peringkat menengah, yaitu Mu Yinyu. Mu Yinyu ini adalah seorang prajurit tingkat menengah. Jadi guys, sekedar info nih ya, tingkat prajurit ini dihitung dari stat pikiran, fisik, kekuatan, dan kelincahan. Dan prajurit yang memiliki keempat stat lebih dari 40 maka sudah termasuk prajurit tingkat menengah. Mu Yinyu ini juga dibekali peralatan tingkat Starfall guys. Jadi peralatan tingkat Starfall ini adalah barang berharga yang dibuat dari inti monster. Dan senjata dari inti monster ini tidak ternilai harganya. Setelah melakukan perkenalan dengan tim yang akan melakukan misi di rank E, Zhu Fan diminta untuk menandatangani kontrak. Kertas yang berisikan kontrak itu dilempar, namun dapat ditangkap oleh Zhu Fan dengan 2 jarinya. Hal ini ngebuat Mu Yinyu merasa bahwa Zhu Fan ini cocok dipekerjakan sebagai pengintai karena kelincahannya. Melihat anggota tim yang diisi oleh prajurit tingkat pemula dan 2 prajurit tingkat menengah dengan senjata yang sangat mumpuni, tanpa ragu Zhu Fan menandatangani kontrak itu.
karena baginya pekerjaan ini akan semudah membelah kue. Mereka pergi ke sarang monster di kota Z. Kota Z ini sekarang sudah berubah menjadi sarang monster di mana monster-monster berbahaya berkeliaran dengan bebas dan menjadi area berbahaya. Saking berbahayanya, monster-monster di sini udah kebal dengan senjata api dan bahkan monster-monster ini menyerap gas beracun dan peluru. Ngeri juga sih. Tapi, mereka bisa diatasi dengan senjata yang terbuat dari bagian monster ini, guys. Nah, maka dari itu, prajurit-prajurit ini dibekali senjata yang terbuat dari bagian monster dan harganya sangat mahal. Jadi senjata ini juga bisa menjadi simbol kekayaan dan juga sebagai kekuatan prajurit tingkat tinggi. Di kota itu banyak monster berbahaya, kayak monster lizard yang sangat kuat, dia bermutasi memiliki sisik tebal dan keras, serta taring yang bisa menembus logam. Zufan mencoba memancing monster itu dengan menyerang monster itu dengan panahnya. Dan monster itu berhasil terpancing dan mengejar Zufan akhirnya. Meski sangat kuat, monster lizard ini memiliki kelemahan juga, guys. Jadi monster ini punya kelemahan di bagian mata dan lidah panjangnya. Mengetahui hal itu, Zufan menyerang lidah panjangnya dengan panah, tapi sayangnya panah itu dapat dilepas paksa oleh monster itu. Monster itu menyerang dan mengejar lagi si Zufan ini. Selamat dari serangan monster itu, Zufan berlari ke arah prajurit yang sedang menunggu umpan dari Zufan ini. Melihat Zufan yang hadir membawa monster lizard ini, prajurit Starfall menyerang monster itu dengan senjata yang dimiliki mereka. Dengan mudahnya, Mu Yinyu mampu menebas monster lizard itu dengan senjatanya. Tapi monster itu masih mampu bangkit dan menyerang balik para prajurit. Lagi-lagi, Zufan mendekati dan mengumpan monster itu dan secara cepat, Mu Yinyu mampu menebas kembali monster itu dan monster lizard ini akhirnya berhasil dibunuh. Setelah monster itu mati, Zufan mendengar suara aneh yang berbunyi, "Kamu telah membunuh monster rank A. Kecepatan adaptasi sistem meningkat." Dia kaget dan bingung dari mana asal suara itu, tapi Zufan tidak menghiraukannya. Kemudian, Mu Yinyu meminta Muze, salah satu anggota prajuritnya, untuk membersihkan mayat monster lizard ini dan mencari inti core monsternya. Setelah peperangan itu, mereka beristirahat. Mu Yinyu memberikan jatah makanan kepada Zufan untuk memulihkan tenaganya. Mu Yinyu juga memuji Zufan. "Kau memang seorang pengintai yang luar biasa," kata Mu Yinyu. Muze juga ikut memuji Zufan, tapi mujinya agak sarkas nih, guys. Dia bilang ke Zufan kalau Zufan hanya bagus sebagai umpan dan akan sulit untuk menjadi prajurit tingkat menengah. Paman Hanhu, yang merupakan anggota prajurit Starfall, memberikan penjelasan bahwa Muze hanya bercanda. Diberitahu seperti itu, Zufan ini menganggap bahwa Paman Hanhu adalah orang yang baik. Setelah istirahat dan diskusi tadi, semua prajurit Starfall tertidur dan hanya tersisa Zufan dan Mu Yinyu. Mereka berpatroli dan menjaga sekitar. Zufan meminta Mu Yinyu untuk beristirahat saja dan membiarkan dirinya berpatroli seorang diri karena ia merasa tidak membantu banyak saat pertarungan. Namun karena di kontrak tertulis bahwa harus ada 2 orang yang berpatroli, maka Mu Yinyu menolak tawaran Zufan. Sembari berpatroli, Zufan dan Mu Yinyu ngobrol. Zufan ini nanya ke Yinyu kenapa dia mau datang ke sarang monster rank A di kota Z, padahal Yinyu ini adalah orang dari kota J. Yinyu pun ngejelasin kalau kota J itu dari utara, dan itu adalah tempat pertama kali monster-monster itu datang ke Cina. Yinyu juga nanya balik ke Zufan, kenapa dia mau rela mengerjakan misi yang belum sesuai dengan skillnya. Belum sempat menjelaskan, mereka berdua terjatuh karena tanah tempat mereka berdiri tiba-tiba runtuh. Mereka terjatuh, dan untungnya mereka selamat, namun mereka terjebak di bagian bawah tanah. Setelah diselidiki, ternyata tanah itu runtuh karena faktor geologi. Jadi tanah itu runtuh karena struktur dan tekstur tanah itu udah tua. Mereka mencari jalan keluarnya, dan untungnya Zufan telah mempersiapkannya dengan baik, sehingga dia tahu kemana mereka harus pergi. Di tengah perjalanan, mereka menuju jalan keluar. Yinyu mendengar suara langkah kaki yang banyak, namun Zufan tidak mendengarnya sama sekali. Yinyu bisa mendengar itu karena akal pedangnya. Jadi pedang yang dibawa ini digunakan untuk mengetahui keberadaan monster. Tak lama setelah mendengar langkah itu, monster-monster itu menyerang mereka berdua. Mu Yinyu dengan hebatnya menyerang semua monster yang datang dan menebas habis mereka semua. Satu monster terbunuh dan potongan kepalanya menyerang Zufan yang diam di belakang. Melihat itu, Zufan membunuh kepala itu dengan pedangnya, dan monsternya berhasil dibunuh. Lagi-lagi suara aneh itu datang. Suara itu berbunyi, "Kamu telah membunuh monster rank A yang lain. Kecepatan adaptasi sistem akan meningkat." Menyadari itu, Zufan bingung, tapi ia tidak menghiraukannya lagi, dan kembali fokus ke masalah yang ada. Pertarungan telah selesai. Yinyu berhasil membunuh semua monster yang datang dan mereka melanjutkan perjalanan. Belum sempat melanjutkan perjalanan, ternyata jalan keluar yang seharusnya tertutup, dan sepertinya ditutup dari luar. Kemudian Yinyu mengacungkan pedangnya ke leher Zufan, dan Zufan bingung kali ini. Ternyata Yinyu hanya mengetes Zufan. Yinyu ini telah diincar keluarga Starfall dalam pertikaian keluarga Starfall, di mana jika seseorang ingin menjadi terkenal di keluarga Starfall, mereka harus menyelesaikan misi berburu monster di keluarga mereka, dan harus menghadapi lawan dari keluarga mereka sendiri. Jadi kayak peperangan saudara gitu, guys. Mereka melanjutkan pencarian jalan keluar dan Zufan berhasil menemukan jalan keluar dari pintu masuk tadi. Di tengah perjalanannya,
Mu Yinyu penasaran dan bertanya alasan kenapa dia mengambil misi berbahaya ini. Zufan menjelaskan bahwa benar kalau dia memang membutuhkan uang untuk mencari kebenaran dan keadilan dari kasus ayahnya yang 2 tahun lagi akan dieksekusi. Mereka melanjutkan perjalanan lagi dan berhasil menemukan jalan keluarnya. Baru saja keluar dari gua itu, mereka dihujani ratusan anak panah. Menyadari hal itu, Yinyu dengan gesit menyelamatkan Zufan. Tapi sayangnya dia malah tertusuk satu panah beracun. Syukurnya Zufan membawa penawar racun dan Yinyu berhasil selamat. Ternyata guys, usut punya usut, penyerangan yang terjadi itu adalah hal yang direncanakan oleh salah satu keluarga Starfall dan semua misi rank E ini juga sebuah jebakan untuk menjebak Mu Yinyu. Dan tidak disangka juga bahwa paman Hanhu yang merupakan paman dari Yinyu telah mengkhianati Yinyu dan ingin membunuh Yinyu. Demi mengejar kekayaan, paman Hanhu rela mengkhianati keponakannya sendiri. Paman Hanhu ngebom tempat itu dan berencana untuk membuat skenario bahwa Zufan lah yang menyergap Mu Yinyu. Zufan dan Yinyu ternyata berhasil melarikan diri dan mereka selamat dari ledakan itu. Namun ternyata mereka belum benar-benar selamat. Monster lizard lainnya ternyata menyadari keberadaan mereka karena bau darah dari Yinyu. Mereka menyadari ternyata rencana dari paman Hanhu bukan hanya membunuh Yinyu, tapi juga membuat skenario di mana Zufan ini terlibat dalam pembunuhan ini. Mereka juga tahu jika hal itu terjadi, maka ayah dari Zufan akan dikambing hitamkan. Maka dari itu, Zufan bertekad akan keluar hidup-hidup. Monster-monster itu menyerang mereka dengan sigapnya. Yinyu mampu menebas serangan itu meski dalam keadaan terluka. Sementara Yinyu bertarung dengan monster, Zufan mencari jalan keluar untuk mereka telusuri, dan Zufan akhirnya berhasil menemukan itu. Mereka segera menuju ke sana, meski sambil dikejar oleh monster-monster lizard itu. Mereka menuju pintu keluar yang lumayan jauh, di mana mereka harus menerobos tumpukan batu di pintu itu. Selama berjalan, Zufan memperhatikan darah yang ada di tubuh Yinyu. Itu semakin menghitam. Hal itu berarti darahnya sudah terkena racun, guys. Mereka akhirnya menemukan celah di mana ada angin dari sana yang menandakan bahwa akan ada jalan keluar dari sana. Belum membuka jalan keluar, monster-monster itu semakin dekat dan Mu Yinyu meminta Zufan keluar terlebih dahulu, sementara Yinyu bertarung dengan monster lizard itu. Zufan merasa dia harus ikut bertanggung jawab. Maka dia membuka dan membersihkan goa untuk dia keluar dari goa itu. Zufan berhasil membersihkannya, dan ia juga memasang tali perangkap untuk membuat monster-monster itu terperangkap. Nona Yinyu kabur ke arah jaring yang telah disediakan Zufan, dan monster-monster itu mengejar, namun mereka semua terperangkap. Karena goa akan runtuh, Zufan dan Yinyu pergi keluar goa dengan tergesa-gesa, dan benar saja, goanya runtuh. Namun syukur, mereka berhasil keluar dengan cepat dan selamat. Tak lama setelah keluar, muncullah monster-monster lainnya yang datang untuk menyerang mereka. Pedang Yinyu merasakan hal itu, dan ia bersiap untuk menyerang monster-monster itu. Karena racun dari panah tadi, Yinyu terkapar lemah. Dia tidak kuat melanjutkan perjalanannya. Zufan tidak mau meninggalkan Yinyu sendirian. Kemudian Zufan bertekad untuk menyerang monster-monster rank E itu dengan pedang yang dimiliki Yinyu, meskipun dia tidak pernah menyerang monster rank E. Pertarungan berlangsung antara monster lizard dan Zufan. Dia berhasil menebas salah satu monster. Namun kepala monster itu pergi ke arahnya, dan lidahnya menyerang dada Zufan. Saat merasa akan mati karena terkena lidah lizard, tiba-tiba suara aneh itu datang lagi dan berbunyi, "Selamat, kamu telah membunuh monster lizard rank E total 3 kali. Pengumpulan energi selesai." Selanjutnya, stat pikiran, fisik, kekuatan, dan kecepatan Zufan bertambah yang awalnya belum sampai 10, sekarang udah menjadi 10. Ternyata, lidah monster yang menyerang Zufan tadi membuat Zufan semakin kuat. Hal ini dilihat dari status stat Zufan yang bertambah menjadi memiliki 41 stat pikiran. Stat fisik 28, stat kekuatan 28, dan kelincahan 46. Proses pendistribusian stat telah selesai. Zufan pun tersadar dan bingung apa yang telah terjadi. Dia berpikir, apakah tadi hanya halusinasi? Tapi jika halusinasi, bekas luka sehabis diserang lidah lizard masih ada dan malah sudah sembuh. Zufan semakin bingung atas apa yang terjadi. Tapi dia tidak punya waktu untuk bingung karena monster-monster itu masih ada di depannya. Melihat itu, dia mengambil pedang milik Yinyu dan kembali menyerang semua monster yang ada. Zufan menghindarinya dengan sangat mudah. Dia bahkan bingung sejak kapan tubuhnya bisa sangat lincah. Selain itu, pedang yang ia bawa juga memancarkan kekuatan yang begitu besar. Jadi guys, Common Starfall Sword atau pedang biasa Starfall itu seberat 20 kg. Pedang itu dibuat dari logam langka dan inti monster rank E. Dan kalau pakai pedang itu, pedangnya akan menambahkan kekuatan penggunanya sebesar 45 poin. Jadi kalau dipakai nyerang monster rank E, akan terasa sangat mudah. Dia melanjutkan menghabisi monster lizard itu. Zufan berhasil menghabisi semua monster di sana dengan mudah, dibantu dengan pedang itu. Dengan kekuatannya itu, dia tidak akan pernah bersembunyi lagi di balik tim party. Jendela yang menunjukkan stat Zufan muncul lagi, dan di sana ada tulisan poin yang bisa didistribusikan sebanyak 21 poin. Karena bingung, Zufan ingin menekannya, namun ia teringat ada hal lain yang harus dilakukannya, yaitu menangani Nona Yinyu.
Zufan mencari cara untuk menghilangkan racun yang ada di darah Mu Yinyu, karena racun itu akan menarik perhatian monster lizard. Zufan meminta maaf karena dia menggunakan cara yang agak tidak sopan, tapi tidak ada cara lagi. Zufan membuka kancing Mu Yinyu dan mengobati luka di dadanya. Jadi guys, setelah bintang jatuh di malam hari, banyak hal yang terjadi di dunia. Bukan hanya hewan yang bermutasi menjadi monster, tetapi tumbuhan juga bermutasi menjadi cairan yang dapat digunakan sebagai segala jenis obat-obatan. Salah satunya adalah cairan yang dibawa Zufan ini. Cairan ini adalah cairan yang mampu mengobati luka Yinyu, tapi cairan itu memiliki bau yang dapat mengundang monster lizard. Memikirkan hal itu, Zufan akhirnya menutupi bau cairan obat tadi dengan obat yang memiliki cairan yang sangat bau karena terbuat dari kotoran hewan. Karena baunya yang menyengat itu, monster-monster banyak yang menjauh. Cairan ini juga lah yang membuat Zufan tetap hidup selama bertahun-tahun menjadi prajurit cadangan. Akhirnya obatnya selesai diberikan kepada Yinyu. Dan karena baunya yang buruk itu, Zufan sampai mimisan. Tapi Mimin gak percaya sih dia mimisan karena bau obatnya ya. Dengan dibersihkannya luka Yinyu, maka setidaknya mereka bisa aman dari kejaran monster lizard yang berbahaya itu. Zufan ternyata telah mempersiapkan umpan untuk monster lizard itu sehingga pada saat ini mereka aman. Sementara itu, Zufan akhirnya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kalung meteorit yang diberikan ibunya hilang, dan ternyata kalung itu berubah menjadi sistem War God. Nah ternyata suara yang selama ini muncul dan status-status tentang diri Zufan itu adalah sistem War God guys. Sistem ini ternyata dari kalung meteorit pemberian ibunya waktu Zufan ulang tahun. Dengan mengaktifkan sistem War God ini, statistik atau yang dari tadi Mimin sebut sebagai statnya Zufan meningkat begitu banyak. Luka Zufan juga cukup banyak yang disembuhkan dengan mengaktifkan sistem War God ini. Dia bahkan bingung kenapa naiknya sangat cepat dan seketika dia menjadi prajurit tingkat pemula. Oke, sekarang Mimin jelasin dikit nih ya, maksud dari setiap statistik yang ada di sistem War God. Jadi untuk fisik itu mewakili ketahanan dan kemampuan beradaptasi kepada lingkungan. Kekuatan itu mewakili kekuatan serangan dan kekuatan fisik. Terus kelincahan itu mewakili kecepatan gerakan dan kecepatan reaksi. Kalau untuk kecerdasan atau pikiran itu mewakili kemampuan otak tertentu. Zufan masih kebingungan bagaimana kerja pikiran. Kemudian dia berpikir, jangan-jangan inilah yang membuat dia mampu menggunakan peralatan Starfall. Itu karena stat kecerdasannya sudah mencapai 40. Sistem War God memberi peringatan bahwa ada 21 poin yang bisa didistribusikan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Zufan masih kebingungan karena sistem War God sama sekali tidak menjelaskan bagaimana sistem kerjanya. Tapi tiba-tiba sistemnya berubah, dan Zufan pun berpikir bahwa mungkin saja sistem ini bisa dikendalikan melalui pikirannya. Dan ya, bener aja guys, ternyata sistem War God ini bisa dikendalikan dengan pikiran. Dengan begitu, Zufan pun mencoba memasukkan 2 poin untuk kekuatan, sehingga yang awalnya 28 menjadi 30. Dia langsung mencobanya, dan ya, pedangnya menjadi lebih ringan. Dia memasukkan semua sisa poinnya secara merata, sehingga stat dia saat ini adalah kecerdasan 41, fisik 37, kekuatan 40, dan kelincahan 46. Dia menjadi prajurit yang lebih kuat saat ini. Zufan mencari tempat ia menaruh umpan, dan ia bersiap untuk menyergap monster yang terpancing umpannya. Dia menyerang monster itu, dan monster itu berhasil ditaklukkan dengan mudah oleh Zufan. Dia merasa senang akan kekuatannya itu. Kemudian sistem War God muncul. Dia berkata bahwa Zufan mendapat 3 poin stat karena berhasil membunuh 1 monster rank E. Dia sangat senang, dan dia berpikir untuk memburu semua monster lizard sehingga dia bisa menjadi yang terkuat. Untuk saat ini dia akan naik bertahap, yaitu ke prajurit tingkat menengah, hanya dengan menambahkan seluruh statnya menjadi 40. Dan saat ini Zufan statusnya sudah menjadi prajurit tingkat menengah. Akhirnya, dengan mengetahui keadaan ini, ia bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi dan siap menyelamatkan ayahnya. Zufan melakukan aksinya. Dia membunuh semua monster yang ada. Bahkan dia sampai sengaja memancing monster itu dengan mengeluarkan suara yang bisa mendatangkan monster-monster lizard itu. Satu persatu, dia tebas dengan mudahnya seluruh monster jelek dan menjijikkan itu. Dari monster-monster itu, Zufan mengumpulkan juga sisik dan taringnya untuk dijual sebagai bahan baku senjata. Harapannya dengan membunuh semua monster itu, Zufan akan mengumpulkan banyak poin stat. Tapi sayangnya, stat yang didapatkan tidak sesuai dengan harapannya. Dia hanya mendapat 1 poin stat dari 1 monster yang dibunuhnya. Padahal perhitungan awalnya pada saat dia menjadi prajurit tingkat pemula, ia mendapat 3 poin stat dari 1 monster lizard itu. Jadi, dia itu akan mendapat 3 poin stat jika dia membunuh rank monster di atas peringkatnya saat ini guys. Setelah Zufan merasa cukup menghabisi beberapa monster, dia kembali untuk mencari Nona Yinyu yang masih terbaring karena lukanya. Di perjalanannya saat kembali, Zufan melihat 1 monster besar mengerikan, berkepala 2. Monster itu perpaduan dari 2 spesies berbeda. Dari mutasi itu, kekuatan monster ini meningkat sangat pesat dan menjadi lebih berbahaya. Zufan menyaksikan bagaimana monster berkepala 2 itu secara brutal menyerang monster lizard jelek dengan menggunakan 2 lidah panjangnya.
Jadi monster merah besar berkepala dua ini kekuatannya setara dengan prajurit tingkat lanjut. Karena merasa belum siap, Zufan melanjutkan perjalanannya kembali ke tempat Nona Yinyu. Dan di sana dia kembali mengobati Nona Yinyu. Sembari mengobati, Zufan memikirkan jalan keluar. Jika lewat belakang, mereka akan bertemu dengan monster Gator berkepala dua. Tapi juga, lewat pintu keluar yang lain, mereka bisa saja bertemu dengan Mu Hanhu, paman pengkhianat itu. Mu Yinyu tersadar saat Zufan hendak mengobati luka di dada Yinyu. Mu Yinyu menatap tajam wajah Zufan dan mengarahkan pedangnya ke leher Zufan karena dianggap kurang ajar mau megang gunungnya tuh. Zufan pun dihajar, ya walaupun harus benyol dikit lah ya. Zufan menjelaskan kepada Yinyu dan akhirnya ia mengerti. Di tengah percakapannya, Zufan mengatakan kepada Yinyu bahwa ayahnya adalah Zhu Hui, seorang mantan komandan militer. Yinyu menyadari bahwa ayahnya si Zufan ini adalah komandan yang terkait dengan jatuhnya kota Z itu. Mereka berdiskusi bagaimana cara agar mereka bisa membunuh monster Gator berkepala dua itu agar mereka bisa pergi dari tempat itu. Monster Gator ini memiliki gigitan yang mampu menghancurkan logam terkeras sekalipun. Kulitnya seperti armor yang tidak bisa ditembus, bahkan dengan pedang Starfall sekalipun. Monster ini juga tidak memiliki kelemahan sama sekali guys. Waduh, ini ngeris ya. Dan untuk menembus kulit baja dari monster ini, mereka harus melepaskan seluruh kekuatan dari pedang Starfall ini. Oke, jadi sekarang kita bakal ngomongin alat perang dulu ya guys. Jadi pedang Starfall yang dipakai sama prajurit Starfall ini adalah alat yang paling diandalkan umat manusia untuk bertarung melawan monster-monster. Bagian dari alat Starfall yang paling kuat itu adalah inti monster yang tertanam di dalam pedang itu. Sehingga pedang itu memiliki energi yang sangat kuat. Pedang ini juga mampu dengan mudah memotong kulit monster peringkat E yang tebal. Tapi alat dengan bahan itu masih belum mampu membunuh monster Gator berkepala dua. Jadi setelah monster bermutasi, maka pertahanannya bisa meningkat sampai 50%. Satu-satunya cara untuk membunuh monster Gator adalah langsung memenggal dua kepalanya. Kemudian untuk melakukan hal itu, maka kekuatan dari pedang Starfall harus dikeluarkan penuh. Nona Yinyu mengeluarkan belati Starfall dan mendemonstrasikannya kepada Zufan. Dia menunjukkan dengan menumpuk kulit monster kadal yang sudah dikumpulkan oleh Zufan, kemudian dengan mudahnya, Yinyu memotong semua kulit itu dengan belati yang dia pegang. Kekuatan itu muncul dari peralatan Starfall, dan pengguna senjata harus beresonansi dengan inti monster yang tertanam di dalam senjata dan menghasilkan cahaya pedang. Itu akan mampu meningkatkan ketajaman mata pisau guys. Tapi sulit sekali untuk mempertahankan kekuatan itu, karena dengan beberapa kali penggunaan saja, inti monster dalam peralatan Starfall itu akan hancur. Yinyu berkata kepada Zufan bahwa dia harus mempelajari metode ini dan Zufan hanya memiliki waktu 3 hari saja. Jadi untuk bisa meresonansi inti monster dari peralatan Starfall, seseorang harus menghabiskan banyak waktu untuk melawan monster dan seseorang itu akan memahami secara perlahan bagaimana meresonansikan kekuatan inti monster itu. Biasanya orang-orang akan menguasai hal itu dalam setengah tahun, namun berbeda dengan Zufan, dia akan mencapai tingkat menengah dengan cepat, maka dia bisa dianggap sebagai seorang yang jenius tiada tara. Sudah banyak pertarungan melawan monster yang ia lakukan. Tapi Zufan tak kunjung merasakan resonansi. Sebenarnya, seorang jenius biasanya dapat merasakan resonansi dalam waktu setidaknya setengah bulan. Mu Yinyu dengan bakat pedangnya mampu menguasainya dalam 2 hari. Mereka hanya memiliki waktu 3 hari, karena jika mereka tidak kembali dalam 3 hari, maka saat upacara pengesahan ahli waris keluarga Mu Yinyu, konsekuensinya akan sangat buruk bagi Zufan, karena dia akan dikambing hitamkan dalam hilangnya Mu Yinyu. Dan mungkin saja ayahnya akan terkena dampak dari hal ini. Zufan mengaktifkan sistem Wargotnya, dan di sistem itu menunjukkan bahwa Zufan membutuhkan 10 stat untuk mengaktifkan pedangnya. Zufan pun menggunakan 10 stat itu untuk mengaktifkan pedangnya. Pedang Starfall pun aktif, dan Zufan akhirnya merasakan resonansi pedang itu. Pedang itu menjadi sangat tajam, bahkan Zufan merasa memotong monster itu seperti memotong tahu. Mu Yinyu terkesima melihat hal itu. Tapi habis itu, Zufan rungkat guys. Jadi beresonansi ini ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah penggunanya akan kelelahan. Setelah Zufan bangkit, mereka mulai menyerang monster Gator berkepala dua. Dengan kesiapan resonansi yang telah didapatkan Zufan, dia maju menyerang monster itu. Dia mulai dengan kelincahannya mencari celah untuk menyayat kepalanya. Tapi dia tertampar ekor monster Gator itu. Dia terlempar akibatnya. Zufan tak mampu menghindari ekor Gator yang kuat itu. Karena monster ini adalah monster tingkat D, Zufan benar-benar kewalahan menghadapinya. Gigitannya sangat ganas, ekornya sangat kuat, lidahnya tak kalah sakitnya. Itu membuat monster ini benar-benar OP guys. Tapi Zufan tidak menyerah, karena ada nama ayahnya yang harus dia bersihkan. Sebuah flashback terjadi, yaitu di 12 tahun yang lalu. Ternyata pada saat itu, Zufan membantu masyarakat kota Z bersembunyi. Ibunya pergi entah kemana, tapi karena ibunya hilang, ayahnya malah mengatakan bahwa ibunya telah tiada. Padahal mayat ibunya belum ditemukan. Oke, sekarang kita kembali ke scene menyerang monster Gator itu. Zufan tetap berdiri berjuang melawan monster Gator itu. Sekali lagi,
Hal itu benar-benar ia lakukan atas dasar ingin menyelamatkan nama baik ayahnya. Ia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya kali ini. Dan tekad itulah yang membuat sistem Wargot mendeteksi dan memunculkan keterampilan bakat dari Zufan, yaitu Perception. Bakat ini adalah keterampilan yang bisa merasakan lingkungan sekitar dalam radius 10 meter. Bahkan dengan bakat itu, ia mampu melihat apa yang terjadi di belakangnya. Dia bisa merasakan gerak-gerik monster itu. Dan boom, Zufan mampu menghabisi monster itu seketika, dan dia mendapatkan 3 poin stat. Dan akhirnya mereka berhasil keluar bersama. Sampai di pintu keluar, Yinyu yang berada di gendongan Zufan berterima kasih kepada Zufan karena telah menyelamatkan nyawa Yinyu. Dan sepertinya ada benih-benih cinta nih guys antara Zufan dan Yinyu. Tak lama setelah bercengkrama, hujanan anak panah datang ke arah mereka. Dan ternyata pasukan Muze telah menunggu di depan pintu keluar. Karena Paman Hanhu telah menyangka bahwa Yinyu sekuat itu dan mereka pasti dapat bertahan dan keluar. Muze, tunggu saja sampai aku di rumah. Kalian semua akan kubawa ke pengadilan. Ujar Yinyu mengancam kepada Muze karena tidak terima atas pengkhianatan yang telah dilakukan keluarganya itu. Muze memiliki pemikiran jahat kepada Yinyu. Karena Muze menyukai Yinyu sejak dulu. Muze berpikir untuk memperkosa Yinyu bersama dengan pasukannya. Sungguh keji ya guys. Sampai-sampai dia ini berkata bahwa siapapun pasukannya yang berhasil membunuh Yinyu akan mendapatkan giliran pertama setelah Muze bersenang-senang dengan Yinyu. Pasukan Muze mulai menyerang berebutan agar menjadi yang pertama. Pasukan Muze kalah telak seketika dengan kekuatan Zufan saat ini. Tangannya terpotong oleh pedang Starfall Zufan. Setelah itu, keluarga Yinyu datang menjemput Yinyu. Yinyu dan Zufan berpisah karena Yinyu akan kembali ke kota Jinhai. Yinyu dijemput oleh kepala pelayan keluarganya, yaitu Mu'an. Mu'an memberi peringatan kepada Yinyu agar berhati-hati dengan Zufan karena ia dikenal sebagai anak dari seorang pengkhianat. Di tempat lain, Mu Hanhu menghampiri tempat di mana bangkai-bangkai Muze dan pasukannya berserakan. Mu Hanhu bersedih karena ia kehilangan Muze, dan ia menyimpan dendam kepada Zufan dan Yinyu sekarang. Sosok misterius datang menghampiri sel di mana tempat Zhou Hui ditahan. Jadi Zhou Hui ditempatkan di sel terburuk karena dugaan pengkhianatannya itu guys. Sosok itu ternyata menghampiri Zhou Hui dan Zhou Hui ternyata mengenalinya. Di waktu yang bersamaan, Zufan juga baru sampai untuk menjenguk ayahnya dan meminta kebenaran dari ayahnya itu. Ternyata sosok misterius itu membawa Zhou Hui ke penjara Sky Prison. Penjara ini merupakan penjara terbesar dengan keamanan tertinggi di Cina. Siapapun yang masuk penjara ini tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Zufan melihat Sky Prison itu. Dia sudah menduga bahwa ayahnya akan dimasukkan ke sana. Zufan menerobos masuk dan melawan semua penjaga penjara. Dan ia bertemu ayahnya yang sedang menuju Sky Prison itu. "Ayah!" teriak Zufan yang membuat semua orang ada di sana memperhatikannya. Zufan melawan semua penjaga di sana. Wanita yang ingin membawa Zhou Hui menyerang Zufan, dan Zufan berhasil menangkis serangan yang sangat cepat itu. Zufan dan wanita itu berada dalam sebuah pertarungan sengit. Zufan masih mampu menghindari serangan wanita yang sangat kuat itu. Zufan mengaktifkan resonansi pedangnya. Namun inti monster dari pedang Starfall itu malah hancur dan membuat Zufan tidak bisa berkutik. Kemudian, oleh pria misterius itu, ia diberi kesempatan 1 menit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Kemudian ayahnya memberitahu kebenarannya, bahwa ternyata ayahnya bukanlah seorang pengkhianat. Dia juga memberitahu alasan sebenarnya di balik jatuhnya kota es ada di pangkalan militer kota Jining. Di sana ada bukti yang terkunci di berangkas di dekat area terlarang. Setelah memberitahu itu, ayahnya pergi ke Sky Prison. Keesokan harinya, Zufan menemui Paman Gao untuk menyiapkan dokumen-dokumen dan barang-barang yang diperlukan untuk pergi ke kota Jining. Paman Gao bersedih dan khawatir karena Zufan adalah anak yang telah lama bersamanya selama ini. Ia hanya meminta Zufan untuk kembali dengan selamat. Zufan pun berangkat, tapi sebelum berangkat, ia bertekad untuk pergi ke pusat perdagangan dan memperbaiki pedang Starfall-nya dengan mengganti inti monster yang rusak dengan inti monster Gator berkepala 2. Tiba-tiba teman dari Zufan menelpon Zufan, itu adalah saudara Li. Berbeda dengan Zufan yang merupakan seorang prajurit, saudara Li ini adalah manusia biasa. Di tengah orang-orang menjauhi Zufan saat insiden ayahnya yang diduga pengkhianat, Li Wei ini adalah orang yang mampu berteman dengan Zufan dan banyak sekali membantu Zufan. Zufan pun tiba di pusat perdagangan Jiangbi. Di sini ia hendak memperbaiki pedangnya. Dan di tengah jalannya ia menyadari bahwa sistem Wargotnya bisa mendeteksi kekuatan orang lain. Namun dia tidak bisa mendeteksi kekuatan orang yang lebih tinggi tingkatannya. Di pasar itu banyak peralatan yang dijual. Pasar Jiangbi ini adalah tempat jual beli alat peperangan. Zufan menjual sebagian-bagian monster yang bisa ia jual. Ia mendapat banyak uang dari sana. Zufan menyesali kenapa dia tidak membawa banyak bagian tubuh lizard. Di pasar itu, Zufan bertemu dengan Lu Jia. Lu Jia adalah kekasih dari Li Wei. Dan oleh Zufan, Lu Jia sudah seperti kakak ipar. Saat melihat Lu Jia, sistem Wargot menunjukkan bahwa Lu Jia sudah menjadi prajurit Starfall tingkat pemula.
Zufan berencana akan menemui Lugia setelah ia selesai memperbaiki pedang Starfall-nya. Zufan datang ke tempat blacksmith. Di tempat ini, ia bisa memperbaiki pedangnya. Oleh pegawai di sana, ia ditolak karena tidak ada blacksmith yang mampu memperbaikinya. Dan Zufan disarankan pergi ke kota yang lebih besar untuk memperbaikinya. Namun ternyata mereka bohong. Setelah Zufan pergi, mereka membicarakan Zufan yang dianggap Zufan ini adalah suruhan prajurit tingkat menengah yang ingin memperbaiki pedangnya. Tak lama setelah Zufan pergi, dia dikejar oleh pegawai yang mengusirnya tadi dan mengatakan bahwa Zufan bisa memperbaiki pedangnya karena ada blacksmith tingkat lanjut datang ke pusat perdagangan dari luar kota. Zufan berbicara empat mata dengan blacksmith tingkat lanjut itu, dan blacksmith itu terlihat masih muda yang padahal untuk menjadi blacksmith tingkat lanjut setidaknya sudah lebih tua dari Zufan. Ia setidaknya berumur 30-40 tahunan lah. Zufan salah mengira. Ia mengira wanita di depannya itu adalah asisten. Padahal wanita itu adalah blacksmith-nya. Zunayan meminta Zufan untuk mengeluarkan inti monster yang dibawanya. Dan dia juga memberikan tawaran. Jika inti monster yang bermutasi tingkat I itu masih seutuhnya, maka Zunayan akan menagih biaya bahannya dan bukan biaya perbaikannya. Zufan menyetujuinya, dan segera ia menunjukkan inti monster itu. Zunayan, sang blacksmith tingkat lanjut itu, langsung mengetahui bagaimana kondisi inti monster. Dan ternyata Zunayan pun mengira hal yang sama terhadap Zufan. Zunayan meminta untuk berbicara dengan pemilik asli dari inti monster itu. Padahal pemilik aslinya sudah berbicara dengan dia dari tadi. Zunayan pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan Zufan. Karena tidak mungkin seorang prajurit pemula membunuh monster tingkat E. Tapi memang begitu kenyataannya. Oke, jadi blacksmith itu adalah semacam penempa logam ya guys. Tapi tidak semua pekerja logam dapat disebut blacksmith. Hanya mereka yang bisa membuat peralatan Starfall lah yang diberikan gelar blacksmith. Pedang telah ditempa dan diperbaiki. Saatnya memasang inti monster tingkat E yang dibawa Zufan. Jadi ketika inti monster itu dipasang, kekuatan ledakannya akan setara seperti saat diserang oleh monster itu. Maka dari itu, pembunuh monster itulah yang memang seharusnya memasangnya, agar bisa menahan, dan jika gagal menahannya, kemungkinan terburuknya yang memasang bisa saja mati. Proses telah dilakukan, Zufan berhasil memasang inti monster itu. Zunayan menyesal dan meminta maaf karena telah meragukan Zufan. Perbaikan pun telah selesai. Setelah memegang pedang itu, Zufan merasa lebih kuat dan bahkan tubuhnya terasa lebih ringan. Statistiknya juga meningkat secara bersamaan. Zunayan meminta Zufan untuk memanggilnya kakak. Zufan menolak awalnya, tapi setelah diberi penawaran diskon 30% dan kesepakatan kerajinan peralatan Starfall di masa depan, Zufan langsung bersemangat dan langsung memanggilnya kakak. Karena sudah sepakat dengan panggilan itu, Zunayan memberikan satu kartu VIP hitam di mana Zufan bisa mendapat diskon, keuntungan, dan kemudahan lainnya di setiap pusat perdagangan di negara Cina. Setelah pedang diperbaiki, mereka pun berpisah. Zunayan akan melanjutkan pekerjaannya, sedangkan Zufan akan menguji cobakan pedangnya yang baru saja selesai diperbaiki. Dia merasa senang karena sudah memiliki tiket VIP yang dimana dia akan memasuki tempat pengujian senjata pusat perdagangan dengan mudah.